Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini sudah mendekati hari pemilihan ya. Dan kali ini kita membahas terkait daerah Jawa Barat ya kan. Jawa Barat menurut saya ini daerah yang salah satu menurut saya kurang sengit ya kan. Karena Kang Deddy Mulyadi di situ imbangnya tidak ada, kayak ibaratnya imbangnya ini masih di bawah-bawah jauh-jauh ya. Dan kali ini untuk membahasnya kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu dari semua provinsi di Indonesia ini, untuk pilkada ada satu provinsi yang paling malas sekali aku bahas, serius. Tahu kalian apa? Jawa Barat. Tahu kalian kenapa Jawa Barat? Karena malas sekali aku, nggak imbang permainan. Bagiku nggak seru. Bayangkan kalian dari 4 calon cuma satu yang paling menonjol. Walaupun nomor urut paling terakhir, tapi suara dia yang paling banyak. Menurut survei, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi dan Erwan? Opung penjilat kok. Apa-apa terus kalian bilang penjilat. Dibahas Jokowi, kalian bilang penjilat. Dibahas Bobi, kalian bilang penjilat. Dibahas Ridwan Kamil, kalian bilang penjilat. Dibahas Prabowo, kalian bilang penjilat. Sekarang aku lagi bahas yang namanya Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa tuh dibilang penjilat? Ayah wae, iya mah. Ulah gitu atuh. Apa siapa semua aku bilang apa? Bahas penjilat. Cuman satu aja lah aku bahas kalau kalian bilang nggak penjilat. Bahas apa itu? Sepak bola. Nggak berani kalian bilang aku itu penjilat. Karena kalau misalnya bahas sepak bola udah pasti lawan kita lawan negara lain. Kalau dibilang lagi aku penjilat berarti dia keturunan Yaman. Kalah apa? Ya, jadi menurut survei biar tahu kalian, ini membingungkan, ya. Karena apa? Baru kali ini, ya ini dari semua lembaga survei ini, kalian cek beritanya, mau di TikTok, mau di media sosial, mau di surat kabar, yang online ataupun offline, ya. Semua lembaga survei menyatakan kebingungan mereka. Karena apa? Baru kali ini ada pemilihan di daerah Jawa Barat yang satu calonnya sangat jauh perbedaannya atau sangat jauh jarak suaranya, ya. Jadi contohnya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu, ya, itu secara survei elektabilitasnya 75%. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan itu 75%. Tahu kalian di bawahnya siapa? Di bawahnya itu Ahmad Saiku. Berapa persen? 12%. 75 kurang 12, 63. Apa masih bisa dikejar? Dari tingkat popularitas pun juga begitu, ya kan? Bapak Bapak Deddy Mulyadi itu dia secara popularitas dia memiliki tingkat kepopularitasan sebanyak 70%. Ingat 70%. Ahmad Saiku hanya memiliki tingkat popularitas 15%. Tetap jauh. Malah makin jauh jaraknya. Ya, itu dia. Jadi kalau bisa dibilang, ya, kalau Jawa Barat ini kalau bisa kami memohon lah. Kalau memang bisa duluan itu dilantik duluan aja lah. Sade ya tuh Bapak Aing mari Kang Deddy Mulyadi. Ya sebagai orang Purwakarta, asli 3 tahun abi di Purwakarta tinggal. Tahun 95 ke 98 Opo Parbelak pernah tinggal di Purwakarta. Nah Kang Deddy Mulyadi eta teh asli putra Purwakarta. Ya atuh abdi teh bangga lamun Bapak aing jadi gubernur. Dengekeun.
Dan tahu enggak kalian, walaupun elektabilitasnya paling tinggi, itu masih ada juga itu yang mau coba-coba bermain, ya kan? Bermain fitnah. Apa katanya? Deddy Mulyadi kalau jadi gubernur, maka dia akan mengurangi gaji para pegawai yang ada di kantor pemerintahan gubernur. Ku bilang sama kalian, apapun yang kalian bikin, apapun yang kalian fitnah, serangan apapun yang kalian lakukan tidak akan pengaruh terhadap terhadap antusias warga memilih Kang Deddy Mulyadi. Ari eta teh ngaranna sia-sia. Iya, itu sih namanya sia-sia. Sarua jeung bohong. Sama aja bohong. Karena bukannya bilang apa, Kang Deddy Mulyadi pun sering mengatakan, bahkan waktu itu ada rapat koordinasi Gerindra, dia mengatakan ya, dia memberikan contoh kepada calon kepala daerah lainnya yang berasal dari Partai Gerindra. Dia katakan apa? Kalau saya mah tidak pernah kampanye bawa mobil banyak-banyak sampai 8 berjejer begitu, enggak perlu bagi saya, karena bagi saya itu bakalan mengganggu. Bagi saya kampanye itu adalah dari hati ke hati. Menjumpai masyarakat, menjumpai anak-anak, menjumpai pekerja-pekerja kasar, ya. Kalau misalnya ada orang butuh pertolongan, kita bantu. Kalau misalnya ada butuh rehab rumah, kita bantu. Kalau misalnya ada butuh pertolongan biaya rumah sakit, kita bantu. Walaupun saya pakai dana pribadi. Nih, biar tahu kalian ya, kalau Opung Parbelak ini sudah bisa dikatakan ini tahun periode kemarin ya, waktu Kang Deddy Mulyadi berpasangan dengan Kang Deddy Mizwar, DM duo ya kan. Opung Parbelak itu sangat menyayangkan kenapa dia waktu itu mencalonkan diri jadi wakil gubernur. Aturannya dia kemarin itu menjadi calon gubernur, bakalan menang. Ini menjadi calon wakil gubernurnya Deddy Mizwar. Tapi ya itu sudah tidak apa-apa ya, karena memang semuanya itu sudah ada Allah yang mengatur. Jadi untuk semua kabupaten tong hilapnya nomor 4 gulipat. Pilihan tetap nomor 4. Itu dia untuk Jawa Barat yang istimewa. Coba bayangkan kalian dulu ya. Aku rasa tingkat kepuasan terhadap seorang tokoh di daerah ya, tidak ada yang pernah melebihi Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan Airin saja cuma 70% ya. Kang Deddy Mulyadi ini 75% secara pribadi gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ketokohannya ini memang bukan ketokohan yang instan ya, karena aku masih ingat ya, sudah hampir 10 tahun aku ikuti YouTube kawan ini. Bisa dikatakan bukan untuk ajang cari popularitas, tidak, ya kan? Karena apa? Karena aku melihat ya, dia itu ingin menyebarkan kebaikan, dia rekam, dia masukkan ke YouTube bukan untuk kesombongan, ya, tapi dia ingin menunjukkan kepada rakyat Jawa Barat bahwasanya dia peduli. Dan ia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat, ya, walaupun dia itu punya uang terbatas, tapi dia masih bisa membantu. Artinya apa? Ini dia lakukan sebagai contoh kepada pemimpin yang lain. Nah, contoh untuk pemimpin yang baik ini yang seperti ini. Pemimpin itu tidak boleh arogan. Pemimpin itu tidak boleh yang namanya sombong. Pemimpin itu tidak boleh cuek sama rakyatnya. Jadi walaupun ini luar biasa. Ini maaf ya. Hampurannya Kang Deddy-nya. Ini masalah terkait rumah tangga. Jujur saja, iya Kang Deddy Mulyadi terpukul sekali ditinggalkan istri. Tapi itu tidak pengaruh. Dia itu tetap semangat membantu rakyat yang ada di Jawa Barat. Gitu. Ya kemarin itu memang ku tengoknya, ya kan, video istrinya kemarin dugem-dugem gini. Udah Kang Deddy Mulyadi, lamun awewe nu kos gitu mak, biarkan saja, tinggalkan saja, tidak ada gunanya. Semangat terus Kang Deddy Mulyadi. Iya, itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan
eh, di Jawa Barat ini nggak ada apa dari antara satu pemilih antara satu calon dengan lainnya itu bisa dikatakan nihil konflik gitu loh. Kalau misalnya di kalau misalnya di Sumatera Utara kan seru kan? Memang betul-betul perang, bukannya cuma perang panas, perang batin juga. Bukan cuma perang terbuka. Keadaan tertutup pun mereka bisa perang. Itulah kalau di Sumatera Utara, kan begitu. Makanya bisa dikatakan ya, pilgub yang paling seru Sumatera Utara. Nggak ada yang lain. Jujur aja gue bilang sama kalian. Ini menjadi pelopor ini, ya. Menjadi pelopor. Bobi Nasution melawan Edi Ramayadi ini menjadi pelopor betapa panasnya Sumatera Utara. Aduh. Ya, tapi wajar itu. Culture, Culture, ya kan begitu. Orang Sumatera Utara jangan diharap. Yang namanya bisik-bisik itu suaranya kedengaran 1 kilometer. Bisik-bisiknya di sini kan, 1 kilometer kena. Siapa yang kalian ceritakan? Aku yang kalian ceritakan ya. Kedengaran pula itu. Itulah dia kalau Sumatera Utara, ya. Makanya kalau di Jawa Barat itu ya kan memang karena terkenal culture-nya santun gitu. Ya kalaupun juga mereka perang ide, perang gagasan lah ya. Enggak perang urat saraf. Nah, tahu enggak kalian secara politik ya, Kang Deddy Mulyadi itu kan sekarang kan di Gerindra. Jadi Kang Emil ya, yang dari Golkar, yang wakil ketua umum itu, jadi dia itu sebetulnya kemarin sempat waktu elektabilitasnya, waktu ombak di Jakarta, sempat dia mau ditarik di Jawa Barat lagi. Tahu enggak kalian? Itu Bapak Prabowo mati-mati memperjuangkan bagaimana supaya Kang Deddy Mulyadi tetap di Jawa Barat. Gitu dia ya. Karena apa? Karena Bapak Prabowo melihat ada potensi besar yang tidak boleh diganggu gugat. Ya, coba perhatikan kalian ya. Karena memang kita nggak bisa pungkiri juga ya kalau Kang Emil itu memang betul-betul masih punya nilai jual yang tinggi di Jawa Barat ya. Tapi jujur aja sebetulnya kalau sempat kemarin itu tanding ya, Kang Deddy Mulyadi sama Kang Emil seru juga itu. Tapi yang seru bukan antara calon, tapi pendukungnya. Itu dia, ya. Tapi walaupun siapapun mereka berdua yang menang, ya, tetap Jawa Barat menang banyak. Tapi sekarang gak ada cerita lagi. Kang Deddy Mulyadi nomor 4 gulipat. Udah, ya. Kalau udah kayak gini, susah nih, susah dilawan. Ya, mau di mana lagi coba? Aku sering kali mendengar kisahnya ini. Yang pertama, ya, aku masih ingat, aku masih nonton waktu itu tentang ada supir truk, dia itu dia itu parkir di atas jembatan. Dimarahin sama Kang Deddy Mulyadi, disuruh mundur atau disuruh maju waktu itu, ya. Setelah itu ditanya, kamu kenapa? Iya Pak, saya soalnya ini kita rusak, tapi sampai sekarang pun juga lagi nunggu kiriman belum ada, kan begitu maksudnya. Biaya untuk apa itu, untuk perbaikan itu, dan dia juga makan belum makan, kan begitu. Tahu kalian dikasih Kang Deddy Mulyadi inilah makan sama dia. Iya, setelah itu apa? Banyak begitu juga ya. Dia itu kemarin nyamar jadi manusia biasa, maksudnya jadi orang masyarakat biasa ya. Jadi ada ibu-ibu di tengah hutan, ditolongin sama dia, kambingnya dibeli, apanya dibeli, semuanya dibeli untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Ya, masih ingat juga aku ya, ada seorang kakek-kakek begitu juga jualan apa itu namanya itu, kalau misalnya di kami Batak sih namanya tumbuhan itu loh ya, yang untuk giling padi ya. Jadi dia uangnya nggak ada lagi, baru cuek ya kan, ada jualan cuek lah. Cuek itu apa sih namanya, gilingan cabai itu ya. Jadi ditanya, kamu dapat pendapatannya berapa? Segini. Oh nggak tahu, dikasih lagi, diborong sama Bapak Deddy Mulyadi, disuruh itu dibagi-bagikan cueknya. Pokoknya luar biasa mah.
Dan satu lagi ya, Kang Dedi ini kemarin pernah cerita, saya kemarin apa namanya punya guru beragama Kristen Katolik. Kemarin itu dia mungkin gara-gara nakal ditampar, dia lapor sama bapaknya. Tahu, bapaknya tampar lagi dia 2-3 kali lagi. Itu artinya apa? Ya, walaupun berbeda agama, itu guru tetap harus dihargai. Jadi yang namanya Kang Dedi Mulyadi, jangan takut entong sieun. Kusadayana orang Batak, kusadayana orang Jawa, kusadayana orang China, nu aya di daerah Jawa Barat entong sieun. Kang Dedi Mulyadi betul-betul pemimpin yang toleransi. Ya, jadi aku bisa lihat orang kalau jiwa sosialnya tinggi dan tanpa pamrih, itu biasanya dia tidak akan pernah memandang yang namanya mau dia orang Batak, orang Jawa, orang Lampung, orang Bugis, orang Madura. Kalau memang lagi kesusahan, dia akan bantu. Dia juga nggak akan peduli mau dia agama Islam, mau dia agama Kristen, mau dia agama Hindu, agama Buddha. Kalau memang betul dia bisa jadikan sahabat, maka dia akan jadikan sahabat. Nih pesan. Untuk orang-orang Batak, teman-teman sekampung saya yang ada di daerah Jawa Barat, jangan lupa ya, kalau misalnya kalian tidak pilih Kang Dedi Mulyadi, kalian itu bersalah sama Opung Parbelang. Ini dulu untuk kawan-kawanku ini. Kenapa lagi aku bikin logatnya logat Sunda? Ku bikin dulu logat-logat kampung sana. Untuk kawan-kawan, untuk dongan-dongan yang ada di daerah Jawa Barat, baik yang ada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di daerah manapun juga di daerah Jawa Barat, jangan sampai kalian lupa ya. Jangan pernah pilih selain dari nomor 4. Ya, untuk kawan-kawan ya, pendatang dari Siborong-borong, dari Porsea, dari Tarutung, dari Medan, dari Sibolga, yang sekarang lagi merantau, yang ada di daerah Jawa Barat, yang ada Cianjur, Cirebon, dan dimanapun itu, tolong kalian, aku titip Kang Dedi Mulyadi untuk kalian pilih di sana. Dan aku dengar-dengar juga, paguyuban Batak di sana, dan juga banyak tokoh-tokoh Batak sudah dirangkul Kang Dedi Mulyadi, dan juga bisa dikatakan mereka itu sampai saat ini saling bersinergi. Jadi untuk Kang Dedi Mulyadi, aku bilang sama Akang ya, jangan pernah takut kalau suara kami orang Batak yang ada di Jawa Barat sana ya, itu sudah pasti ke Kang Dedi. Bisa dikatakan 99,9%. Yakin kali pun kok kayak Tuhan kali kau. Ku bilang sama kalian, ini kan keyakinan. Iya kan? Kalau kalian gak yakin dengan keyakinanku, jangan paksakan keyakinan kalian kepada keyakinanku. Biar begitu. Karena keyakinanku pun juga tidak akan pernah kupaksakan kepada keyakinan kalian. Itu ya. Jadi aku yakin ya, kalau misalnya Kang Dedi Mulyadi setelah jadi presiden, mudah-mudahan, amin. Kita nggak tahu tahun berapa ya, kita doakan saja Kang Dedi Mulyadi jadi presiden. Kalau misalnya nanti Kang Dedi Mulyadi jadi gubernur, aku yakin setiap program ya, setiap anggaran itu akan terserap dengan baik. Karena apa? Karena Kang Dedi Mulyadi tegak lurus kepada Bapak Presiden, dan juga Kang Dedi Mulyadi adalah salah satu anak emas dari Bapak Prabowo. Itu. Dan kita akan lihat ya, Jawa Barat akan semakin maju di tangan Kang Dedi Mulyadi. Itu dia. Sedangkan coba bayangkan kalian, sedangkan dia belum sebagai kepala daerah, dia hanya sebagai wakil rakyat, sebagai DPR ya, bukan pemegang keputusan, bukan pembuat keputusan di satu daerah ya. Dia mampu membuat perubahan, ya perubahan-perubahan yang signifikan. Dan tidak jarang beliau itu menggunakan uang pribadi ya, untuk bisa dikatakan semua sektor lah. Aku percaya, aku yakin dia akan perhatikan sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pariwisata, semuanya ya.
Ya, bisa dikatakan dia akan memilih orang-orang yang tepat untuk menangani setiap masalah yang ada di Jawa Barat. Dan aku yakin tidak akan lagi ada kemiskinan di Jawa Barat. Mau kalian persalahkan lagi keyakinanku ini? Suka kalian? Pokoknya terserah kalian bilang. Untuk saat ini kalian bilang penjilat aku, rela. Ya itu dia, makanya aku bilang, ya kan? Coba bayangkan kalian, suara dia, elektabilitas dia 75%. Mana ada yang elektabilitasnya 75%? Di Indonesia ini nggak ada. Sedangkan Bapak Prabowo 58%. Kang Deddy Mulyadi, jujur aja aku bilang sama kalian ya, paketannya Kang Deddy Mulyadi R1 ini bisa dikatakan ini menurutku dia, ini akan memecahkan rekor di Indonesia bahwa ini menjadi paslon dengan elektabilitas yang tertinggi yang pernah ada di Indonesia. Kau pun ada aja kau, yang lain pasti ada lah. Ya tapi nggak terlalu muncul ke permukaan, jadi aku nggak pernah tahu. Aduh, aku jujur aja aku bilang sama kalian, jadi kangen aku ke Purwakarta. Tahun 90, aku masih ingat tuh tahun 95, 96, 97 aku di Purwakarta, ya. Itu di daerah Maracang, ya. Daerah Maracang itu bisa dikatakan kesananya lagi itu di daerah daerah tekstil, daerah Maracang itu. Aku masih ingat Indorama kalau nggak salah perusahaannya itu. Lama itu tahun 97, kalian udah lahir belum? Makanya aku bilang ya, secara histori ya Opung Parbelak itu bisa dikatakan punya ikatan emosi dengan Kang Deddy Mulyadi karena kami itu sama-sama dari daerah Purwakarta. Masa iya tuh orang Purwakarta pilih yang lain? Eta kan termasuk akal. Jadi kalau orang Purwakarta, ya kalau memang masih ada orang Purwakarta yang terbaik, kenapa enggak tuh pilih orang Purwakarta? Ya udah, gitu aja lah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi aku sadayana anu aya di daerah Jawa Barat tok hilapnya nomor 44 gulipatnya. Itu dulu dari Opung Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.